para elit-elit politik seperti itu orang nggak percaya diri ya. Artinya kok lebih mengandalkan paranormal atau para dukun-dukun politik ketimbang bagaimana membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat sebagai yang punya hak suara ya. Saya kira itu yang lebih penting ketimbang harus ke dukun atau ke paranormal. Jadi kalau ada orang yang kepada dukun atau paranormal, ya itu adalah sesuatu ya setiap hak punya hak untuk memilih, tetapi itu kan orang-orang tertentu itu tidak bisa diukur, itu tidak bisa dipelajari secara universal. Ki, serius banget Ki ngeliat yang dua orang tadi Ki. Apa Ki analisa Ki Joko Bodo apa nih Ki? Enggak kan dari pejabat politik. Enggak, maksud saya pertanyaan saya, yang dua wajah tadi itu pernah, salah satunya ada nggak yang datang ke rumah? Waduh, aku nggak ingat lagi sih Mas. Saking banyaknya ya? Iya, nggak ingat. Jutaan ya Ki? 7 juta orang loh Mas, bayangin aja. Jadi kalau kalau saya ingat waktu syuting. Iya. Apa bedanya Ki? Enggak, masalahnya kan waktu aku juga ingat juga, oh ini pernah datang ke syuting. Oh ini pernah ini, kemudian kawan-kawan yang dari komunitas agama lain tuh. Oh ini pernah, aku juga ingat. Tapi Ki bisa ngeliat juga nggak Ki? Kalau tadi dua orang anggota DPR terus Rahel juga ngebaca nih pakai jimat nih orang nih gitu Ki? Wah, jangan gitu Mas. Sekarang jangan dibentur-benturin Mas. Oh, oke. Cuma itu aja. Tapi kelihatan nih Ki orang, ya kalau menurut Ki Joko Bodo kelihatan ya, Ki ya? Bisa dari bahasa tubuh, kemudian dari cara bicaranya tuh bisa ketahuan. Gitu ya? Ya misalnya yang Muslim bener apa, kemudian yang Kristen bener bisa ketahuan. Kiai, kita sih pingin ya hal-hal seperti ini kan memang ya tentu kan masyarakat juga nanti yang kembali kepada masyarakat ketika mereka berhadapan dengan kertas suara di bilik suara seperti itu, pilihlah memang benar-benar politikus yang bisa memperjuangkan amanat rakyat kan begitu kan ibaratnya kan. Tapi katanya nyatanya yang duitnya banyak yang menang katanya begitu. Duitnya banyak yang menang. Katanya ya? Membela yang bayar gitu loh. Oke. Tapi Kiai lagi-lagi seharusnya gimana dong Kiai pertanyaannya? Praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat-sahabat kita ini jelas-jelas terang-terangan mencantumkan alamat atau apa. Ya ini kan pendidikan juga buat masyarakat lah Kiai. Gimana nih Kiai kira-kira? Ya jadi minta doa itu ya, minta didoakan. Itu berdoa itu kan boleh ya. Tapi doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu dikomersilkan, diperdagangkan, lah itu yang tidak boleh gitu loh. Ya, oke. Misalnya berdoa tarifnya sekian, kalau doanya semenit tarifnya 100 juta, 2 menit 200 juta misalnya begitu. Itu sudah nggak boleh seperti itu. Ya. Adapun misalnya kok ada orang mendoakan kita, kemudian kita memberikan ya tanda terima kasih, didoakan. Ya. Mungkin itu nggak ada masalah seperti Kiai, itu ya. Tapi begini, ya Rahel saja tadi mengakui ya selebaran wah sampai ke Senayan gitu. Senayan aja nyampe apalagi ke rumah-rumah warga atau ke pinggir-pinggir jalan begitu kan ibaratnya kan. Tapi Kiai. ke rumah saya nggak ada kok. Ke rumah Kiai nggak ada ya Kiai ya. Mungkin karena memang takut juga atau barangkali saya sudah dianggap dukun gitu loh. Tapi begini Kiai, praktek-praktek pertanyaan saya kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Praktek seperti ini ya gimana nih? Pemerintah harus juga memikirkan ya, sekarang begini ya. Kedepannya seperti apa? Itu pemerintah, urusan pemerintah. Tapi saya lebih berhadapan dengan masyarakat, umat gitu ya. Umat, okay. Jadi kalau yang ragu, kalau kita meragukan sesuatu, tinggalkan. Itu pesan Rasulullah begitu. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka gitu ya. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Itu aja udah, itu pesan Nabi seperti itu. Kalau kita ragu sudah, nggak usah. Ini kan tempat-tempat seperti ini kan semakin menjamur karena memang juga masyarakatnya juga ya, yang masyarakatnya mungkin juga masyarakatnya yang seperti itu gitu ya. Kalau nggak laku kan nggak menjamur gitu kan. Iya. Iya, gitu kan. Oke, perlu nggak sih hukum bermain di ranah ini begitu? Ya kan dengan aturan tadi saya katakan ini haram itu kan hukum itu kan. Itu kan hukum haram itu. Hukum Islam. Ya. Hukum negara? Hukum Islam maksud saya kan. Ya, saya nggak berbicara masalah negara ya kan. Iya. Saya berbicara masalah hukumnya, makanya saya tadi kepada umat lah gitu kan. Ya ini masalah yang haram, jangan dikerjakan, selesai. Ya. Meresahkan nggak sih Kiai? Ya meresahkan sekali gitu kan. Jadi kalau sampai sudah itu perbuatan haram, saya katakan meminta jabatan itu haram. Ya. Apalagi kampanye untuk orang milih saya. Rahel dulu lah, mungkin Rahel dulu. Tadi kita bicara perlu tidak hukum ya. Kita mungkin tidak bisa legislator lah yang kita tidak bisa main di ranah hukum masalah ini karena kan kita bukan negara
Islam ya. Iya. Artinya kalau misalnya kita negara Islam, kita bisa lakukan ini dihukum karena ada dasarnya hukum Islam ya. Tapi tentunya kalau ini sudah terbukti penipuan, ini yang bisa diproses dihukum gitu. Ini yang bisa diproses dihukum kalau itu sudah terbukti penipuan. Jadi begini, ada dua. Jadi kalau, tapi terserah ya, kalau umpama mereka minta bantuannya ke jin, ke setan, ya kan, ke hutan atau ke goa atau ke patung atau kemana, ya kan, nah itu syirik dan haram kan begitu kan. Nah tapi kalau umpama saya dikatakan haram, saya nggak terima kan itu. Kenapa? Oh saya bantu doa, memang bantu doa boleh. Kalau umpama Yai tadi bilang 100-200 juta, oh 1.000 rupiah aja saya nggak makan duitnya kok. Kan harus paham saya. Dan saya nggak boleh kemana-mana nyebarin, nawar-nawarin, enggak. Orang itu untuk nyetak, itu memperbanyak yang selebaran-selebaran. Oh enggak, itu kalau umpama orang datang ini kita beritahu. Daripada saya ngomong lambi saya tulis, baca dulu, kalau mau ikut silakan, enggak apa-apa. Jadi yang selebaran itu pakai uang pribadi itu? Tuh iya. Permasalahannya bukan makan atau tidak makannya. Sekarang mengambil uang itu yang jadi masalah sekarang. Oh enggak Yai, sebentar Yai. Sekarang begini ya. Enggak, sebentar Yai, Koruptor itu kalau dia nggak makan duitnya, duitnya saya serahkan ke anak yatim semuanya. Apa korupsi itu halal? Enggak gitu Yai, sebentar Yai, harus paham penjelasannya begini Yai. Sebentar, sekarang begini. Umpama saya ini anggap baca, saya anggota caleg atau apa aja, saya datang ke pesantren, ya. Nih, duit saya ikhlas saya kasih. Ya kan? Nggak perlu perjanjian. Sebentar dulu Mbak, sebentar dulu. Ini saya ikhlas. Ya kan, ini duit 300 juta Yai, saya serahkan, terserah. Mau dipakai pesantren ke yatim piatu, terserah, saya ikhlas, ya kan? Lalu? Walaupun saya nggak jadi, saya ikhlas. Kan itu kan? Lu kan dia sodako, emang kita tolak. Tapi kan kalau ikhlas tidak ada tarif, ini masalahnya kan ada tarif. Kalau ada tarif kan tidak ada. Gini loh Mbak, sekarang bukan masalah tarif tidaknya. Ngapain difasilitasi ya Pak Sodi? Pertanyaan kan saya kalau mau sodako kan saya bisa langsung aja sendiri langsung ke yatim piatu. Itu terserah hanya orang gitu loh. Nah itu kan kita sudah lebih dalam lagi, bukan? Itu hanya orang. Orang mau sodako, ya kan? Baik. Cuma di kita tetap harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita nggak bisa terima. Jangan kamu gitu. Datang ke saya lo ngomong, Pak Ustadz kalau nggak jadi bagaimana? Itu saya tolak, nggak akan jadi. Kalau nggak ada untung tuh ngapain kerja kayak gini? Lo anggota DPR itu kalau nggak ada duitnya nggak mungkin dia mau jadi anggota DPR. Coba sama kalau nggak ada duitnya mau jadi anggota DPR, nggak mungkin lah. Jangan bicara rakyat. Jangan bicara rakyat, kan itu kan? Itu kalau di kita ada tes-tesannya Mbak. Seminggu sama ikut ke kita program. Seminggu ternyata lulus. Ini yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan besar ke saya, kan ini ada tarif, katanya. Oke, ada tarif. Kemudian tarif itu katanya tidak dimakan sama sekali. Katanya untuk disedekahkan lagi. Apa bedanya saya langsung sedekah sendiri gitu? Kenapa harus lewat seseorang? Enggak, ini bukan menjawab, saya bertanya. Kalau umpama sama ikut program kita, ternyata seminggu sama nggak lolos, berarti sama nggak mikirin rakyat, ngomong apa aja percuma. Kita ada tes-tesannya, coba cek ke program kita. Sebentar Pak Sodi. Ya, silakan. Jadi negara kita kan majemuk ya. Ini ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang Islam, ada ini. Jadi mereka itu saya dibentur-benturkan ya berantem terus. Kapan Indonesia mau bersatu? Kapan negara kita mau tentram? Kan kalau ini dipermasalahkan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan ucapan Pak Kiai Ali Mustafa Yaakub tadi, saya setuju. Setuju dalam hal? Ya kalau di Muslimnya saya setuju. Saya sendiri penganut Muslim masalahnya. Setuju. Jadi, bahwa yang dilakukan ini adalah haram gitu. Bisa aja. Lalu terus kok masih ngelakuin itu? Lah kan aku sesama Muslim. Mereka kalau ini aku nggak minta tarif, nggak minta ini. Baik, ini ya kembali lagi kepada pemirsa tentunya. Saya ingin terakhir ini sebagai penutup kita di malam hari ini di program Gestur dari Kiai lah Kiai. Apa yang harus umat dengarkan saat ini Kiai? Jadi begini ya, dai-dai itu juga Anda tahu kan, kemarin-kemarin ribut masalah pasang tarif kan. Itu banyak yang kemudian larinya, itu untuk anak yatim ya gitu kan. Pelariannya seperti itu gitu kan. Padahal kalau melihat Al-Quran pasang tarif ya dalam berdakwah itu, lihat aja itu. Ittabi'u man la yasalukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mafhumnya jangan mengikuti orang-orang yang berdakwah itu pasang tarif minta upah karena mereka adalah orang-orang yang sesat seperti itu. Itu Al-Quran seperti itu. Sama ya juga kan? Ya begini. Jangan juga durasi itu sudah habis. Jangan juga berharap kepada orang yang berharap tarif. Saya harus potong ini. Berharap tarif. Waktu kita sudah habis dan ini semua kembali lagi kepada Anda pemirsa. Yang jelas jangan sampai sia-siakan hak Anda di pemilu 2014 mendatang ya. Nah, selamat sukses juga untuk Rahel tentunya dan juga untuk teman-teman lainnya yang akan berjuang di kancah politik 2014. Kami harus menutup program Gestur pada malam ini. Selamat tahun baru 2014. Saya Arif Fadil. Terima kasih.